itu sebenarnya 3 hari saya cerita lagi ya. 3 hari itu sebenarnya narasumbernya luar biasa keren-keren banget. Hari pertama itu yang belum saya sampaikan ini sebenarnya curhatan kita semua sebagai pendidik. Karena kita sudah melakukan ini ya. Nah, mau nggak mau kita melakukan ini. Dan saya di sini nggak akan bicara banyak tentang elemen CP. Karena kita semua sudah tahu elemen CP, ada bukunya yang dari Temenisme yang bisa kita baca. Dan saya yakin kalau benar-benar pasti membaca, karena mau tidak mau kita harus berhadapan dengan pembelajaran. Penjelasan beliau kemarin itu sangat jelas sekali, termasuk ketika tentang kita masa digitalisasi. Banyak curhatan yang bapak itu perlu nggak bisa buat foto penilaian dan sebagainya dan sebagainya. Tapi sebenarnya ada caranya, mungkin kalau pada belum sudah mempunyai cara. Jadi kalau kemarin itu beliau menyampaikan kita bisa pakai Google Form. Kemarin saya sudah buat Google Form juga. Jadi Google Form itu anak-anak nanti ada fotonya. Kalau foto berseri ya berarti kita kayak begini, kita ambilnya gambar. Jadi semuanya itu terupload di post anak-anak. Ya memang itu masih agak susah ya dijamin, karena kita kan HP foto bapak-bapak sendiri gitu dan sebagainya. Ternyata kemarin ada cara digitalisasi dan sebenarnya untuk kewajiban print-out atau tidak itu tergantung satuan pendidikan masing-masing. Apalagi kalau sekarang saya yakin benar-benar pasti penilaian juga sudah nge-print betul-betul itu ya, sudah di per nama anak itu perempuan itu sebenarnya itu juga tidak perlu, kecuali memang pengawasnya berkehendak untuk dia kan untuk apa ya generasi itu pengawas kinerjanya ya, untuk supervisi ke satuan pendidikan seperti itu. Nah, langsung saja ini ada di Beskap nomor 033, ini ada di Google juga yang saya Bunda Sari. Itu CP-nya ada 3 nama, berarti jati diri, dasar literasi, matematika, ekonomi, rekayasa dan seni. Harapan saya di sini saya enggak, karena kalau kita berbicara CP berarti kita berbicara tentang kegiatan intrakurikuler. Kegiatan kita yang biasanya itu adalah intrakurikuler. Ya. Kalau ekstrakurikuler adalah kegiatan stimulus berdasarkan minat bakat anak. Itu ekstra di luar jam. Makanya kita sering banget kalau hari Rabu itu jam 10 sampai jam setengah 11 itu ya saya rasa nanti bisa diadakan lagi gitu. Jadi walaupun 30 menit tapi kita tahu potensi anak walaupun memang teknis kita masih yang guru berkeliling, bukan anak yang menentukan masuk minat, karena itu tentunya ditentukan oleh pembiasaan anak. Kan kalau kita setiap hari nih, hari Rabu kita sudah konsisten mengadakan itu, saya yakin anak yang bakal komplainnya itu aku yang gambar nih hari ini aku tak ikut Bunda Maria hari aku mau nyanyi nih ikut Bunda Galuh, ikut Bunda Ana dan lain-lain dan sebagainya. Nah, CP ini jelas guys, CP ini itu diturunkan menjadi TP dan nanti menjadi tujuan kegiatan kita. Yang terpenting di sini adalah saya ingin sedikit mengubah, karena kemarin kita tuh bikin kurikulum KOSP itu semudah membalikan telapak tangan Bunda Maria terutama, karena kemarin itu cepat sekali. Ternyata dari CP misalnya ada yang bawa struktur, mungkin begini. Misalnya dari struktur kurikulum CP nilai agama dan budi pekerti. Terus kita buat TP-nya. TP-nya itu ternyata kita nggak boleh asal bikin kalimat. Kalau kemarin karena kita harus buat ya, sat-set harus membalikkan. Sebenarnya ini banyak sekali yang bisa direvisi ya Bu ya. Jadi ketika kita mau punya CP, mempraktikkan nilai dan kewajiban, kita harus sesuai dengan KKO. Ya, kata kerja operasional yang harus ditambahkan. Dan bisa dalam penjabarannya anak mempraktikkan ini, misalnya dia dari hal yang sederhana ke berat. Jadi sederhana ke sulit, misalnya anak mempraktikkan nilai agamanya, kita breakdown lagi anak atau mengerti agamanya, mengerti simbol-simbol dan hari besar atau cara berdoanya, itu sebenarnya bisa kita lihat sekali. Dan catatan tadi adalah KKO itu tadi yang kita baru tahu, oh ya harus sesuai dengan itu ya.
Jadi sebenarnya PR kita banyak sekali, tapi mungkin besok kita akan punya harus punya banyak waktu untuk memperbaiki kurikulum kita. Ini sudah pembelajaran tentang diferensiasi PAUD. Ibu dan Bapak calon guru penggerak, hutan adalah salah satu tempat hidup beraneka ragam hewan dan makhluk hidup lainnya. Hutan merupakan rumah bagi mereka. Pada suatu hari, Raja Hutan berpidato di hadapan semua hewan di hutan dan mengatakan, "Untuk menghadapi tantangan dunia baru, maka aku akan mendirikan sebuah sekolah. Semua anak-anak hewan yang ada di hutan diwajibkan untuk bersekolah." Tanggapan Silakan Bunda Maria. Oke, terima kasih waktunya. Pembelajaran terdiferensiasi PAUD ini sebetulnya bukan hal baru, tapi hal yang sangat-sangat susah untuk guru-guru itu move on. Itu yang kami rasakan, dan juga tidak hanya guru sebetulnya, orang tua murid pun nggak mau seperti itu. Dia maunya anakku bisa baca tulis. Itu yang mungkin jadi kendala di sini. Kalau di dalam video tadi ada yang menjadi kelinci, ada yang ular, ada yang anjing, yang sampai dia istilahnya patah semangatnya karena memang nggak ada kurikulum yang mereka minati atau yang bakatnya ada di situ. Ya ini yang terjadi di sekolah kita juga, di sekolah manapun juga yang terjadi seperti itu. Jadi semuanya maaf berpatokannya pada hasil akhir, pada akademiknya, pada sesuatu yang umumnya APE atau mungkin juga dikatakan wangi ini. Nah itu yang bagi saya terjadi sekali di kelas saya. Kalau saya mengatakan Indo nggak bisa untuk baca tulis, karena saya sebetulnya saya tahu karakternya dia, bakatnya dia yang kinestetik, dia yang bongso muter-muter. Besoknya itu saya melihatnya dia itu suka teknik, karena dia tidak mau bongso pensil, bongso nyekel buku, dia passionnya bukan di situ, bakatnya bukan di situ. Tetapi orang tuanya sedih karena dia pegang pensil saja nggak mau, PR nggak pernah dikerjakan. Nah ini yang sebetulnya kalau dikatakan tidak hanya guru, orang tua juga harus dikasih tahu kayak ini, biar mereka maklum juga. Oh anakku ini kinestetik, gaya belajarnya harus yang seperti ini, dan bakatnya juga beda dengan anak yang kaiso duduk rapi di meja, dia senang nulis karena dia anak visual, jadi dia suka baca buku, suka lihat gambar, beda. Apalagi yang musik juga senangnya sambil mendengarkan musik, sambil ketuk-ketuk kabeh barang yang dicepat diketuk-ketuk. Karena memang semua anak punya bakat minat masing-masing. Yang jadi kendala bagi kita sekarang yaitu kurikulum. Kita tidak mungkin buat kurikulum 5 macam bakat, nggak mungkin. Kita juga punya keterbatasan. Apalagi kalau murid kita banyak macamnya akeh, sebetulnya kita pusing juga. Nah, solusinya dari awal pendaftaran sudah diidentifikasi dulu. Kita KTN ini dengan wawancara atau mungkin karena lebih paham ya soal KTN ini dengan catatan seperti apa, atau dibuat program begitu masuk langsung tes psikologi dulu. Itu kita lebih enak, lebih gampang. Jadi misalnya Bu kalau nanti handle yang kelas ini ternyata bakatnya nyanyi, dadi, saya yakin itu. Terus yang di kelas sana sukanya gambar, nanti dikasih mungkin kelas saya atau yang lain atau yang seperti apapun bisa. Itu yang belum terjadi karena di awal identifikasi, pengelompokan karakter anak, karakter sekolah saja, mohon maaf, kurikulum kita kan baru sebatas teori yang kita buat karena ngejar waktu itu. Terima kasih. Terima kasih.
bebek ya, jadi potensinya dia bisa berenang, bisa berenang, tapi kita dipaksa lari malah sobek ya, jadi terluka, jadi mungkin ada anak jadi ngantuk gak mau Ini dia anak mau sekolah. Iya. mungkin ada lagi bunda ditulis boleh diarahkan langsung. Takutnya anak frustasi. Ya. Jadi besok masuk sekolah itu dia jadi ngefek ke situ juga. Akhirnya kita bermain pura-pura. Kayak zaman itu. Ya, Ketua. statik. Dia punya statik. Makanya besok bermain. Besok bermain kamu jadi ketua. Makanya sampai sekarang rajin masuk. Baca aja. Setelah saya melihat video tadi, kita dapat mengingatkan bahwa setiap anak itu memiliki kebutuhan dan karakter yang berbeda. Antara bebek dan kuda tadi, bebek bisa memanjat dengan pintar, bebek bisa terbang. Sedangkan kita harus terbang nggak bisa. Situ kita bisa apa itu mengetahui, oh anak ini butuhnya di sini, oh anak ini keunggulannya di sini. Video barusan ditayangkan, saya berefleksi bahwa pembelajaran terdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan murid sesuai dengan gaya belajarnya, baik dari minat, potensi maupun bakat serta profil belajar yang dimiliki setiap anak yang berbeda. Jadi akan lebih baiknya apabila sebuah sekolah itu memberikan pelayanan sesuai dengan karakteristik murid, karena setiap murid itu kan berbeda karakteristiknya. Jadi makanya kita sebagai lembaga sekolah akan lebih baik jika kita itu mempersiapkan kurikulum yang bisa berpihak pada murid. Jadi kita memberikan kegiatan-kegiatan belajar sesuai dengan minat anak, sehingga anak itu bisa mengembangkan bakat dan potensinya secara optimal. Seperti itu Bu Ana. Ya. Terima kasih Bu Ana. Ada lagi kelas yang mungkin kayak keren-keren gitu? Ada banyak. Dari video tadi ya, oke, kita nggak bisa menyamaratakan setiap anak, karena setiap anak itu mempunyai kelebihannya masing-masing, mempunyai bakat dan potensi yang berbeda-beda. Terus contohnya di kelas saya di kelompok bermain ada anak yang sudah motorik halusnya itu sudah bagus, tetapi dia motorik kasarnya masih harus distimulasi lagi. Ada juga yang anak itu nggak mau pegang pensil sama sekali, untuk mewarnai pun harus kita pegangin tangannya. Tapi untuk untuk dia bergerak, untuk dia menari, dia lincah, dia jago sekali. Nah, itu di lapangannya seperti itu. Tetapi ya balik lagi, kita memang harus membuat pembelajaran yang memenuhi kebutuhan anak, tapi juga bagaimana caranya kita kemas dengan anak yang sebegitu banyaknya. Kita harus menyiapkan beberapa materi untuk anak-anak itu. Bagaimana caranya, aku masih memikirkannya sampai sekarang. Poin yang bagus, saya setiap Bu Maria, setiap Bu Galuh, Bu Fitri tadi itu sebenarnya udah. Sekarang pertanyaan terakhir, mungkin ada tanggapan dari Bu ya. Pertanyaan terakhir dari Bu Maria tadi. Ketika anak kita 20 anak, apakah diferensiasinya 20 anak? Menurut Bu Maria? Enggak, karena ada beberapa yang sama pasti potensinya. Oke. Bu Maria? Ya. Bu Galuh? Tidak. Tidak. Ada alasan yang mendukung. Karena menurut saya setiap anak pada waktu kegiatan bermain itu kan dia pasti memiliki minat di bidang tertentu. Nah, kita tahu bahwa berdiferensiasi sendiri itu dibagi menjadi 3. Ada konten, ada proses, sama ada produk. Nah, di dalam konten pun itu juga pasti ada perbedaan sesuai dengan minatnya. Mungkin anak-anak itu lebih suka ke belajar melalui video.
Nah, ada juga anak yang lebih suka itu melalui buku ataupun dengan artikel, itu sudah berdiferensiasi. Dalam satu diferensiasi saja sudah berbeda. Terus kemudian ada diferensiasi proses itu mungkin kalau di PAUD kan kita bisa memberikan beberapa ragam main sesuai dengan tingkat jenjangnya KB, TKA maupun TKB. Itu juga nanti anak-anak pun pada waktu proses itu juga menimbulkan perbedaan hasilnya. Gitu. Ada yang ada yang mungkin dia lebih senang menggunakan lospad, ada mungkin yang dia lebih senang menggunakan kertas atau mungkin macam-macam lah di situ, tergantung anaknya itu moodnya di mana. Terus pada waktu diferensiasi produk itu pun hasil yang dihasilkan anak juga berbeda karena minat dan gaya belajar anak itu memang beda-beda tergantung dari dia itu termasuk kategori kinestetik, auditory atau visual, dan itu hasilnya itu juga akan berbeda. Jadi tidak mungkin dalam 20 anak itu nanti akan sama semua. Pasti ada perbedaan walaupun di diferensiasi konten, walaupun di diferensiasi prosesnya, bahkan di produknya pun akan terlihat perbedaannya. Sebenarnya saya duduk aja soalnya habis ini sudah terjawab semua. Jadi gini ya, secara teorinya dulu ya, proses belajar mengajar di mana semua peserta didik dapat mempelajari materi pelajaran sesuai dengan kemampuan, apa yang disukai, dan menurut kebutuhannya masing-masing sehingga mereka tidak merasa gagal atau frustasi. Kembali tadi, Bunda tadi saya buat pertanyaan, apakah ketika satu kelas 20 anak itu juga diferensiasi dari 20 anak? Dan beberapa sudah mewakili menjawab tidak. Karena tentunya kita guru ada pasti kita ya ini tadi dari asesmen awal observasi aja, kita guru pasti sudah lebih peka ya. Anak itu ada keragaman peserta didik, yaitu dilihat dari kesiapan belajar, gaya belajar, tadi berulang kali Bunda Galuh menyebutkan kalau dia ada Bunda Maria strategi dan sebagainya. Terus minat ini loh yang mendasari peserta didik kita bagaimana. Itu pelayanan kita bagaimana sebagai fasilitator, sebagai simultan. Kita simultan aja, kita fasilitator aja, menyediakan bahwa ada berbagai macam pembelajaran diferensiasi. Tadi sudah dijelaskan Galuh banyak sekali, makanya saya insecure dulu aja. Karena saya percaya kalau guru penggerak itu pasti kuplek-kupleknya itu ya Bunda Galuh ya. Cuma di sini saya nggak akan bahas ini terlalu dalam. Kita sudah tahu kalau konten itu materi yang disampaikan. Itu misalnya sumber belajar itu bisa ya Bunda. Sumber belajar, anak melihat video, kan ada anak yang mau lihat video, ada yang sebuah pelayan yang di sikilin, yang di tangan, yang di gitu ya. Terus kalau untuk proses itu pastinya kita punya strategi. Ya kemarin kami juga membuat seperti ini juga. Jadi membuat rincian kegiatan dari CP yang kita dalami gitu ya. Kalau produk itu hasil akhir. Produk pun misalnya ketika kita tidak berikan media yang sama, atau kita bahasa sekarang kita kan invitasi kita dengan media yang luspad, anak itu paling hanya 1-2 yang sama karena nyontoh dia nggak ada ide ya, gagasan lain. Cuman pada prinsipnya mereka itu berbeda. Pada prinsipnya mereka akan membuat misalnya karya sapu, ada yang pakai raffia, ada yang pakai stick es krim, ada yang cuma pakai kertas doang, sapu di rumah kayak ya Bunda. Atau ketika seperti tadi kita membuat dengan plastisin, gunanya kita untuk bertanya, menggali itu adalah gimana kita tahu ternyata yang dibuat Rehan itu bukan tomat gitu loh, tapi strawberry gitu loh ya. Coba bagus strawberry, berapa jadi dari selain dari wawancara, kita juga galinya juga harus dengan wawancara gitu ya Bun ya. Betul. Terus untuk lingkungan belajar ini disesuaikan dengan basic anak. Tidak terlalu jauh juga untuk ini. Bunda Galuh bisa menyanyikan ini Bunda Galuh? Kayak gimana? Mengajar Pancasila. Mengajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong
bagus dari Novia Novia Batin dulu ya. Novia Batin. Keren banget itu, nanti kita itu. Kita sudah masuk ke P5. Ini langsung nih, langsung ke P5. Karena kemarin itu saya juga presentasi juga kelompok saya dengan Bu Ari. Jadi dari 10 orang itu boleh terserah kamu mau presentasi apa yang kamu kuasai, yang ini. Ya, SMP ya, kuasai ya tahu gitu ya. Kalau untuk asesmen formatif ya tahu. Tapi karena saya di sekolah saya baru boomingnya P5, saya pengen mengangkat P5 itu dan ternyata banyak masukan yang luar biasa untuk P5 kita. Apakah bunda-bunda setuju untuk mengganti modul aja? Ya, tapi nanti tetap saya diskusikan dulu ya. Dan sebelum beralih ke P5, mulai sekarang apakah bunda-bunda setuju pembelajaran terdiferensiasi? Paling tidak, yang kita tempel di dinding ini kita kapok dong. Setuju, Setuju? iya. Makanya kan saya nggak sering pakai yang apa KA diberi banyak Ya. gitu. Saya nggak Ya. sering. Saya pakainya kosongan. Kosongan Saya seringnya kosongan. pakai itu ya. Karena saya sendiri IT nggak pintar, makanya sebetulnya bahasanya. Walaupun mungkin kalau saya dari dulu sering pakai bahasa invitasi gitu ya, ada ragam main di sini, ragam main di sini itu. Mungkin saya jujur secara guru 1 dengan 20 anak itu tidak bisa ngayai menyiapkan itu semua. Harusnya juga. Ya, tapi paling tidak ketika kita mempunyai keinginan membuat apa, kita punya sediakan ragam main. Terus Pak kita kok bisa kok Pak Agus untuk Indonesia berapa? ya konsekuensinya dari kita dari sini sebelum anak-anak itu ya. Dan sebenarnya anak-anak bisa kok dilibatkan Iya, untuk membereskan. diajak. Bisa. Jadi kalau misalnya di tempat saya itu mereka udah refleks pakai saku, saya santai gitu. Tinggal kotor, tinggal lipat gitu. Bisa, dan itu bukan memperkerjakan anak ya, tapi itu sangat mereka tanggung jawabnya. CP balik lagi ke CP tadi yang harus kita penuhi di anak pada fase usianya. Langsung aja ke P5. Jadi tadi saya dengar dari Bunda bahwa sepakat untuk keberagaman, diferensiasi ya, sedikit-sedikit aja nggak apa-apa, tidak harus langsung besok ubah balik itu nggak usah. Terus untuk nanti kita tahu ya minat belajar anak itu selalu mengaruhi gaya belajar anak. P5 berarti. Saya mau tanya dulu ya, tinggal dijawab benar atau salah. P5 adalah punya tema, benar atau salah? Salah. P5 outputnya produk, benar atau salah? Alokasi waktu P5 akan integrasi intra. Salah. Benar. P5 itu intra atau bulan? Salah. Salah. Keempat tema, dengan ketahui dari keempat tema, wajib dilaksanakan semua dalam kurun waktu 1 tahun. Salah. Wajib memunculkan 6 dimensi P5 dalam setiap kegiatannya. Salah. P5 outputnya karakter. Iya. Benar. Keempat tema, wajib dilaksanakan dalam kurun 1 waktu. 1 tahun. 1 tahun. Benar. Keempat tema wajib dilaksanakan kurun waktu 1 tahun. Ya, wajib. Oh wajib tuh. Enggak, Enggak pernah dengar empat tema. Tergantung dari Oh ya sama ya ini ya. Oh, iya. Oh ya, itu berarti benar. Berarti yang benar yang mana? Outputnya karakter. Outputnya salah yang itu salah. Keempat tema wajib dilaksanakan kurun 1 tahun sama. Iya. Ada 1 semester 1. Yang benar mana dari sekian banyak? Outputnya karakter. Ya, betul. Karakter. Semangat ya. Memang bisa kok, bisa karakter. Ini miskonsepsi kita selama ini sih. Sebenarnya itu kemarin di bungkus pernah diungkapkan Bu Priyanti ya. P5 itu bukan puncak tema. P5 itu tidak harus ada barang dijual terus menghasilkan uang dan sebagainya. Nah kita lupa, kita sudah nyanyi bahwa yang kita mau tunjukkan adalah dimensi ini, bagaimana bertakwa, berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan lain kritis. Apa di depan kepala agar apa outputnya ke anak juga tercipta karakter. Jadi nggak cuma sekedar fashion show, ya, selebrasi. Kemarin kita sudah mencoba yang pertama itu dengan kolaborasi
dengan orang tua, terus hasil karya anak, terus nanti ada yang orang tua menyempurnakan terus dijual, ya itu nggak apa-apa, itu progres. Tapi kalau misalnya hari ini kita bikin menanam ini dan tidak ada apa-apa, ya nggak apa-apa. Ada elemen yang nanti akan kita timbulkan di kemarin saya timbulkan 6 ya. Tapi ternyata diskusi kita bahwa ini tidak harus 6 dimensi P5 dalam setiap kegiatannya. Nanti bisa nggak hubung kita hubung. Nah, apa itu? Iya, P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Nah, itu merupakan kegiatan kokurikuler. Kokurikuler itu ya dua mitra, ya dua ekstra. Jadi dia adalah kegiatan sendiri-sendiri, berdiri sendiri. Maka dari itu, ketika bulan kita mengadakan, ya 1 minggu ini kita fokus tentang tanaman. Nah, ini tadi 6 dimensinya. Dan ini kita kemarin mengangkat tema Aku Cinta Indonesia. Nah, ya ini langsung alur perencanaan proyek profil. Yang pertama adalah membentuk tim fasilitator P5. Sudah atau belum ya? Di pohon kita. Iya. SK. Ini kita belum. Mengidentifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan. Jadi sebenarnya kalau kita setahun sekali ya nggak apa-apa. Tergantung kemampuan kita. Terus merancang dimensi, tema, dan alokasi waktu proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini sudah dilaksanakan di ini ya, sudah ada waktunya. Kita sudah ada oh ini butuh 5 hari, tanggal sekian sampai tanggal sekian. Menyusun model proyek yang nanti akan saya lanjutkan juga. Merancang strategi pelaporan hasil proyek. Nah, kita baru sampai di sini aja dengan 1 kurang, yaitu SK. Jadi dari kemarin saya mungkin akan mengadopsi sedikit SK yang nanti akan kita pakai juga di sini. Terus kalau modul ajarnya P5 ini gimana? Kemarin kita bagus banget. Jadi nggak perlu yang seperti kita kertas kotak-kotak itu, kita boleh pakai Canva. Ya, kita boleh pakai Canva. Bunda baru sudah pintar ya. Pakai Canva itu nanti halaman pertama dibuat yang baju warna, halaman halaman keduanya pengorganisasiannya, halaman ketiganya apa catatan itu ya yang harus identifikasi atau identitas sekolah dan lain sebagainya termasuk katanya. Tidak lama-lama di sini ya. Yang 5 ini ada 4, kita sudah tahu ini dan elemen semua dimensi dan sub elemennya itu semua ada di sini. Jadi Indra tidak menjelaskan secara detail itu bagaimana gitu lah. Tapi Indra coba dulu di sini. Ini di mana ini? Kayak buku ini. Ini kalau apa? Ya, boleh diprint. Tapi kalau saya dulu, warna saya dulu. Banyak apa? Akreson enggak aku betul. Order. Saya dulu untuk kepentingan pembuatan modul aja. SP dulu. Ada dulu 6 buku. Ya, rangkaiannya. Di sini semuanya ada di sini. Jadi nggak usah khawatir untuk menuliskan bagaimana elemen-elemennya. Prinsip kelima holistik, kontekstual, berpusat pada anak eksploratif. Ya, nah ini. Pertama kali kita itu mau menentukan P5 itu jawabannya enak ya. Identifikasi isu dulu. Kalau kemarin pas batik, mundur dulu jalan dulu. Kalau kemarin pas batik, apa aset sekolah kita? Kok batik yang kita undur? Apa kekurangan sekolah kita? Kok batik yang harus kita masukkan di dalam P5? Mundur dulu, ini bukan ini bayangan kegiatan besok sih. Kenapa kok kemarin itu kita angkat tema batik? Aku cinta Indonesia, batik. Karena kita hidupnya di Solo ya, kemarin kita cinta Indonesia orang Solo, bukan merah putihnya, tapi Solonya. Makanya terus identik dengan T. Kemarin musik Berarti itu termasuk kekuatan ya. Kekuatan kita, aset kita adalah Solo ini itu di Lawean dan di mana itu tadi? Kauman itu adalah produksi batik terbesar. Kenapa enggak kita mancing aja batik kita gitu? Terus kurang
Batasnya kan. Iya, karena gini, setiap sekolah itu sebenarnya harus bisa kan mengelola sumber daya sebagai aset, ya toh? Nah, asetnya kita untuk lingkungan lingkungan dan alam itu sudah mengenal bahwa Solo itu kan memang kota batu, bisa kita eksplor di situ. Iya. Cuma di sisi lain aset finansial kita tidak mendukung. Kita mau memberikan fasilitas anak untuk membatik satu persatu, kan tidak ada. Senang, bayar uang satu saja. Makanya untuk itu kan aset finansial kita yang perlu dipikirkan untuk itu. Nah, bagaimana kita bisa mencari aset finansial untuk dikembangkan di luar pulau kan ya? Iya. Sambil unik, Nah iya. tidak usaha. Iya. Bisa masuk juga. Jadi harus optimal ya. Nilai orang yang dukungan ya sama kita juga. Iya, Sama soalnya aja batik ini doang. Iya. batik itu kan bener dia itu cuma kain bergambar ya. Tapi ada harganya dia tuh. Keterangan kita ya. Kalau mungkin secara global kita di Sumatera Kota benar alam dukung, ada balik tambang, ada rumah banyak sih. Cuma di ini loh, kampung kita di RT kita ini bukan kampung, tapi perumahan elit yang setahu saya. Jadi kayak kayak apa-apa belakang rumah samping-samping nggak ada yang istilahnya dilibatkan banyak. Makanya kan kalau kita basar pun kalau tidak mengerahkan orang tua murid atau tamu dari luar sudah nggak bisa. Kita mengandalkan tetangga sebelah karena kantor, sekolah kosong juga belakang perumahan elit semua itu juga susah. Itu kekurangan kita di sini. Jauh ke acara tok gitu ya, sekolah ada acara tok. Ya, dan kemudian juga untuk kegiatan gitu. Karena apa? Kalau menurut saya kalau kita walaupun anak itu sudah punya seragam batik, tapi sekali lagi dia nggak tahu batik ini asalnya dari mana, bisa jadi dari luar negeri. Ya. Mungkin ada yang kemarin yang berkata nggak tahu produksi batik itu dari luar negeri, bunda. Ternyata memang seharusnya kita sadari, kita timbulkan batik itu di Solo karena memang itu merupakan kekhasan lingkungan ini. Nah, ini merupakan kekhasan yang dihadirkan, yang ditimbulkan. Nah, identifikasi berbasis isu masalah potensi strategi dan lingkungan ini yang harus kita buat dulu sebelum kita berpikir sebenarnya. Jadi ketika kekurangan yang menanam ya, ruang kelas yang batas. Ya, ruang kelas kita kan batas. Orang bilang kesabaran. Tidak ada banyak lahan tanah, apalagi lahan belakang sudah berkurang ya. Jadi itu jadi di Juni ini keasasan ya kurang. Ada pun telang itu tidak ada akor ya, terus kita juga dindingnya ini saya lihat tandanya dindingnya itu berbeda sama SD jadi agak ada apa ya sekat di bangunan. Pokoknya harapan saya itu sini hijau ketika ada kegiatan menanam ini. Nah, kekuatannya apa? Kita itu strategis banget dengan kota. Kita dengan pasar Depok, ada kantor DLH, ada taman balik tambang dan lain sebagainya. Ini kekuatan sekolah kita akses. Nah, ini mau belajar dari mana? Terus kemarin juga saya banyak ralat dan revisi. Ketika saya bilang anak saya 100, saya mau menanam pohon. Pohon itu adalah yang kuat. Ya, yang kuat. Jadi saya ini belum sempurna. Jadi saya mau tarik sama bunda ini. Kita sepakat membangun dulu aja, gitu. Ya. Karena kan ini salah satu anggarannya bukan seragam. Iya, salah satu wujud inovasi kita juga. Jadi ya kan masuk ya ala-ala banget terus cek ngono kayak gitu loh. Jadi tetap ada perubahannya. Di sini saya mau garis bawahi. Katanya kalau judul itu harus pakai kata ya loh. Masalah Matang. itu sih bunda dari saya. Kalau misalnya ingin pertanyaan mungkin Yang sebelum masuk ke KKP
mengucapkan nama tata cara itu kan sudah benar, cuma mungkin secara bahasa KKO-nya gitu ya, di misalnya diurutkan dari yang tangga sulit, kompleks. jadi sebenarnya ini sudah, cuman memang apa namanya, kalau kemarin sih masih pakai dengan kan mempraktikkan ya Bu, misalnya mempraktikkan nilai dari wajib ya anak mengenal ajaran ya. Terus ada lagi yang lembaganya kayak gitu itu DKI nomor 1.1 Ya. itu tidak Nggak boleh juga ya. daripada kita harus ngapalin boleh di sekolah matematika jadi itu sudah itu boleh tidak pakai juga nggak apa-apa. Tapi kalau dulu sih mesti DKI kita jadi itu mau kembali ke zaman dulu Ya, ada lagi. iya makanya kok kayak kesannya kok kayak versi. Ya boleh. Saya juga nggak setuju kalau pakai 3.1 gitu lagi karena kita nggak ada lagi. Sekian presentasi dari saya. Burung pipit di atas lembu, terbang ke sana indah terlihat. Ayo bangkit dari K13mu, sambut Merdeka Belajar dengan semangat. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.